Sampai mana udah belajarnya? Sampai kuliah. Hah? Sampai Tapi semua dapat modulnya kan? Maksudnya dari structure, writing, reading. writing, structure, reading ya. Jadi ini kan cuma untuk rangkuman, terus gimana cara mengerjakan ujian dan kisi-kisi, gimana cara menulis, terus udah gitu menjawab pertanyaan segala macam kan. Nah, di sini kebetulan dirangkum kalau untuk yang writing itu mencakup structure sama writing. Kan ada Writing modulnya kan satu-satu. Ini kan structure ini, Mbak. Iya benar. Ya makanya ini dirangkum. Jadi saya bagi 2 part. Yang satu writing practice, yang satu reading practice. Yang writing practice itu mencakup semua tentang materi structure sama writing. Kemudian nanti yang reading itu untuk mengerjakan tugas-tugas reading seperti itu ya. Kita mulai ke yang pertama. Nah, di sini seperti yang saya udah ulas sebelumnya, kita hari ini mengerjakan writing practice sama reading practice. Kemudian ada exercise, terus udah gitu setelah itu sesi pertanyaan terus closing. Terus sekarang yang writing. Nah, dalam writing itu kita harus merecognize atau mengenali part of speech atau bagian-bagian dari yang termasuk dalam kalimat. Seperti noun, ada noun di sini. Ini noun. Kemudian ada verb juga. Kemudian ada adjective. Dan ada adverb. Nah, kalau noun itu, kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah kata benda. Nah, contoh-contohnya itu stationery atau alat-alat tulis, atau ada human kan termasuk. Kemudian animal seperti dog, cat, lion, and whatever. Semua itu termasuk noun. Pokoknya segala sesuatu yang bisa berbentuk benda itu termasuk noun, karena dia kata benda. Kemudian kalau verb itu segala sesuatu yang melakukan pekerjaan atau dia yang bergerak, itu adalah verb. Seperti misalkan kalau manusia, human, walk, run, bisa juga cook, study, sleep, seperti itu. Melakukan pekerjaan atau aktif. Nah, itu adalah verb. Kemudian ini juga ada adjective. Adjective itu segala sesuatu yang bersifat atau dia adalah sifat, kata sifat. Itu adjective. Seperti angry, sad, happy. Kemudian dia bentuknya apa? Bentuknya dia kecil, besar, small, ya kan? Big, berat, heavy, itu kan sifat. Sifatnya berat, seperti itu. Nah, itu adalah yang termasuk adjective. Kemudian selain itu ada juga adverb. Adverb itu adalah keterangan. Nah, keterangan yang kita tahu, yang ada dalam bahasa Inggris itu 3, keterangan tempat, keterangan waktu, sama keterangan frekuensi. Waktu di sini masuk ke yang frekuensi, sama keterangan cara, manner. Adverb of time itu keterangan waktu, contohnya now, today, tomorrow, yesterday, the day after tomorrow, seperti itu. Nah, adverb of time ini dibagi 2, adverb of time yang biasa seperti ini sama frekuensi. Kalau frekuensi itu misalnya once a week, twice a day, 3 times a day, every day, seperti itu. Kemudian kalau misalnya selanjutnya ada adverb of manner atau keterangan cara, secara apa gitu. Misalkan berjalan, she walks slowly. Kemudian she speaks loudly, dia berbicara dengan kerasnya atau dia berjalan dengan lambatnya, seperti itu. Mas Rajab, kok ini appear terus yang kayak begini-begini, apa ya? Color scheme or something? No.
udah di know berkali-kali dan di execute berkali-kali, tapi dia muncul terus. Naon coba ya, terus deh kayak gitu ya, seperti itu. Tadi sampai ke adverb of manner ya. Nah kemudian ada adverb of place, keterangan tempat, misalkan di mana. Nah kayak in the classroom, in the library, in the living room, seperti itu. Kan dia menunjukkan tempat. Jadi kalau misalnya kita simpelkan, kalau adverb of time dia menunjukkan waktu. Kemudian kalau adverb of frekuensi dia menunjukkan berapa kali frekuensinya. Kemudian kalau adverb of manner menjelaskan bagaimana cara sesuatu gitu kan. Sesuatu bergerak, bekerja atau apapun, itu manner. Kemudian kalau adverb of place itu menunjukkan tempat. Seperti itu. Jadi ini simple partnya. Jadi kalau untuk menulis kalimat atau membentuk atau melakukan pelajaran ini ya harus diingat, dalam bahasa Inggris itu kata-kata seperti ininya diingat: noun, verb, adjective, adverb. Mana yang termasuk noun, mana yang termasuk verb, mana yang termasuk adjective, seperti itu. Nah coba sekarang Mas pilih-pilih apa yang termasuk noun. Sebutkan beberapa yang termasuk noun, yang termasuk verb, termasuk adjective, dan termasuk adverb. Tulis di buku catatan yang termasuk noun itu apa saja. Noun berapa? 5 boleh, 5. Sedikit-sedikit kan itu. Ayo, apa aja disebutkan sambil ditulis. Noun, table misalkan. Ya, table betul, noun. Chair betul. Terus apa lagi? Terus book lah. Book. Yang kelihatan di ruang. Oh ya, pen. Pen. Yang kelihatan di depan kita, laptop. Laptop. Ya. Terus Oke. Terus apa lagi? ini namanya apa? Board apa aja? Whiteboard atau blackboard. Blackboard gitu. Ya. Terus yang di sekeliling kita juga semua ada. Ya kan? Cellphone. Cellphone, human people ya kan? Ada teacher, ada students, ada staff, ya kan? Ya. Nah, kemudian sekarang selanjutnya verb. Ya, Yang di sekitar sini mereka sedang apa? studying. Kamu study ya kan? Itu kalau itu harus pakai ing apa gimana? Nah, kalau yang pakai ing itu dia termasuk tenses namanya, penggunaan tenses atau penggunaan kalimat. Kalau ing untuk apa, kalau will untuk apa, kalau ing itu menunjukkan sesuatu yang sedang berlangsung. Kalau will itu menunjukkan sesuatu yang akan dilakukan atau future. Nah, kalau misalkan ed itu menunjukkan sesuatu yang telah dilakukan atau past tense, dia di masa lampau. Jadi kalau continuous yang tadi ing itu dari katanya continuous aja kan berlangsung gitu. Nah, itu artinya berarti kejadian yang sedang berlangsung. Nah, ketika kita memakai will itu artinya akan. Nah, berarti itu menunjukkan future tense atau kegiatan yang akan dilakukan gitu di masa yang mendatang. Misalkan 1 menit dari sekarang, 2 menit dari sekarang, atau besok, next year, atau 1 bulan kemudian, dan lain-lain seperti itu. Kalau yang ed berarti sudah dilakukan. Misalkan yesterday, this morning, tadi pagi itu kan berarti sudah berlalu kan. Misalkan jam 6 pagi itu berarti sudah. Itu penggunaannya pakai ed seperti itu. Nah, sekarang verbnya tadi selain study apa aja? Pak Liv ngapain? Taking. Apa? Carrying. Care, carry. Ya. Kemudian terus tadi walk. Terus apa lagi? Walk ya. Ya. Jadi ride terus. Ride ya. Terus think. Yang think kira-kira siapa? Mas Rajab yang lagi think tuh di belakang. Think ya. Yo. Terus
Read, Read, tadi read, think, carry, carry, walk. I walk ya. Ya, nggak apa-apa. Sama aja kok. Walking juga verb. Satu lagi apa? Biar 5 pas. Udah 5 berarti. Mana? Coba sebutin satu-satu. Study. Oh, study. Oh, studinya dihitung. Study, Read, read, write, write. think, walk. Ya. Writing, walk, carry. 6 malah. Oke. Sekarang Itu adjective. kalau carry itu Kalau carry. depannya misalkan kan biasanya orang makanya carry on gitu. Ah. Itu Kalau yang- carry yang on enak itu gitu. masuknya bukan verbnya, tapi dia udah termasuk idiom. Carry on, take me on, itu masuknya idiom, gaya bahasa. Oh, oke. Dia figure of speech namanya, gaya bahasa. Kalau di bahasa Indonesia ya idiom, seperti itu. Jadi istilah-istilah. Istilah. Terus sekarang adjective, Adjective. kata sifat. Apa aja? Adjective berarti kayak handsome gitu ya. Ya, handsome. Terus beautiful, terus beautiful, handsome, tall, short, short, small, ya. Tiny, terus apa lagi? fat, Fat. Biasanya kalau lawannya fat, tiny itu, chin, slim. slim. Oh, slim ya. Slim itu kan langsing ya. Kalau thin Iya. Thin itu kurus. itu bukannya lawannya itu Lawannya fat gitu. Yo, boleh. Ekstrim tapi. ekstrem ya. Yo. Terus sekarang adverb. Adverb of time. Sorry. Verb itu kan tambahan ya, Mbak. Keterangan. Adverb itu keterangan. Kalau verb itu kata benda, verb itu kata kerja, noun itu kata benda, kemudian adjective itu kata sifat, adverb itu keterangan. Keterangan kan ada waktu, tempat, cara. Nah, 3. Keterangan waktu dibagi 2. Keterangan time biasa sama frekuensi. Waktunya itu berarti kayak now. Ya. This morning terus This morning.